Roh Kudus-Mu memenuhi hati setiap kami, mengisi hidup setiap kami, sehingga kami dapat hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak hidup sesuai seturut dengan kehendak kami. Kami mau hidup dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Lebih ya Tuhan, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami, mengarahkan kami, memberikan kami fokus, memberikan kami hati yang sungguh-sungguh di dalam belajar kebenaran firman ya Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari dapat tertanam di dalam hati kami, dapat mengubahkan hidup kami, mengarahkan kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang terbatas di dalam menyampaikan firman ini. Hamba menyadari hamba adalah manusia yang penuh dengan dosa. Maka dalam hal itu ya Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu membimbing hamba di dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini hamba sampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan, kehendak Tuhan menjadi di dalam pemberitaan firman ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, untuk selamatkan yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa ya. Tapi masih ada yang ragu-ragu, masih belum semangat. Sekali lagi saya tanya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Baik, luar biasa. Amin ya. Mari Bapak Ibu, karena kita baik dan luar biasa dan tidak terkalahkan juga, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-18. Namun saya mengajak kita Bapak Ibu membaca Efesus pasal 5 ayatnya dimulai dari ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Sudah ditemukan? Sekali lagi, kalau yang di warta Efesus pasal 5 ayat 18, tapi saya mengajak kita untuk lebih melihat lagi firman Tuhan ini, Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Jika sudah menemukan Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya membacakan ayat 15, Bapak Ibu ayat 16 hingga sampai nanti kita di ayatnya yang ke-21. Saya mulai dari ayat 15, begini firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan sebenar hati. Ucapkan syukur dengan biasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi saya bacakan ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Demikian jawab pembacaan kita yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudariku, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus.
dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentu Bapak Ibu, sebagian orang percaya, sebagian orang Kristen berkata atau mengklaim bahwa bisa berbahasa roh, bisa melakukan mukjizat penyembuhan, bisa melihat hal-hal ajaib adalah suatu tanda orang itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, banyak orang atau sebagian orang Kristen, sebagian orang percaya berkata mengklaim bahwa bisa berbahasa roh, bisa melakukan mukjizat, mukjizat penyembuhan, dan bisa melihat hal-hal yang ajaib. Adalah mereka katakan bahwa itu adalah tanda bahwa orang tersebut memiliki Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah dengan bisa berbahasa roh, bisa melakukan mukjizat atau melakukan penyembuhan atau melihat hal-hal ajaib adalah hanya itu tanda bahwa seseorang memiliki Roh Kudus? Tentu Bapak Ibu tidak seperti itu kalau kita berbicara bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hanya orang yang bisa berbahasa roh. Itu artinya kita membatasi Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11, di sana kita menjumpai bahwa ada begitu banyak rupa-rupa atau karunia-karunia roh. Bukan hanya berbahasa roh, bukan hanya melakukan mukjizat penyembuhan, bukan hanya melihat atau hal-hal yang ajaib. Tetapi kalau ada orang percaya yang beda aliran dengan kita, mengklaim bahwa hanya berbahasa roh, hanya melihat mukjizat, hanya yang bisa melakukan penyembuhan, itu tanda orang yang punya Roh Kudus. Saya katakan bahwa itu adalah tidak seperti yang mereka katakan. Ya, tidak seperti yang mereka katakan. Berbahasa roh, melakukan mukjizat, melihat hal-hal ajaib adalah hanya bagian dari karunia Roh Kudus. Bagian. Jadi kalau kita membaca, Bapak Ibu nanti baca di rumah di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11, kita menemukan ada begitu banyak karunia-karunia Roh Kudus. Bukan hanya berbahasa roh, bukan hanya melakukan mukjizat. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Nah, juga di dalam 1 Korintus 14 Bapak Ibu, di sana juga kita diajarkan oleh Paulus bahwa berbahasa roh bukan itu hal yang utama, tetapi Paulus mengajar kita orang percaya yaitu untuk bernubuat, artinya untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang penting di dalam karunia Roh Kudus. Memberitakan firman Tuhan adalah salah satu karunia Roh Kudus. Mengajar juga itu salah satu karunia Roh Kudus. Jadi ingat Bapak Ibu, bukan hanya orang yang bisa berbahasa roh, bisa melakukan penyembuhan, bisa melihat hal-hal ajaib, hanya itu orang yang memiliki Roh Kudus. Itu pengajaran yang salah, itu pemahaman yang salah. Ya. Bagi orang percaya bahwa karunia Roh Kudus itu adalah banyak, tidak hanya ditujukan pada hal satu karunia saja. Nah, terkadang Bapak Ibu kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang beda aliran dengan kita,
Mereka berani mengatakan kalau seseorang tidak bisa berbahasa roh, dan mereka mengatakan orang itu tidak memiliki Roh Kudus. Apakah benar bahwa orang yang tidak bisa berbahasa roh tidak memiliki Roh Kudus? Tentu hal ini juga pengajaran yang salah. Ini juga adalah pemahaman yang salah. Ingat tadi bahwa karunia Roh Kudus itu banyak, bukan hanya berbahasa roh. Kalau mereka yang hanya cuma mementingkan bahasa roh, Bapak Ibu, bahasa roh tidak lebih dari karunia yang lain. Jadi sebagai orang percaya dan sebagai orang yang memahami Alkitab dengan benar, bahasa roh bukan itu yang paling utama. Tapi ingat tadi yang paling utama dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22 di sana dikatakan yang paling utama itu adalah bernubuat, yaitu memberitakan firman. Bapak Ibu saudara-saudari, saya katakan bahwa klaim orang yang mengatakan tadi bahwa seseorang yang tidak bisa berbahasa roh dikatakanlah orang yang tidak memiliki roh. Itu adalah pengajaran yang salah, itu pemahaman yang salah. Saya katakan bahwa ketika kita tidak bisa berbahasa roh, dan ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah menerima Yesus di dalam hidup kita, dan di saat itulah Roh Kudus ada di dalam diri Bapak. Nah, mari kita kembali kepada tema hari ini, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa arti dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, fokus kita di dalam ayatnya yang ke-18 di sana. Di sana dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh. Nah, kata penuh dengan roh yang dipakai oleh Paulus di sini, kalau saya melihat di dalam bahasa aslinya, yaitu di dalam bahasa Yunani, kata penuh di sini adalah dipakai pleurosto. Pleurosto atau pleuro. Pleuro ini di dalam bahasa Inggrisnya bifile atau bifil, adalah diisi. Ya, diisi oleh Roh Kudus, diisi dengan Roh Kudus. Ya, plero atau pleuro ini adalah satu kata kerja imperatif, ya, jadi aktif. Jadi penuh dengan Roh Kudus, artinya bahwa diisi dengan Roh Kudus. Ya, ini artinya bahwa penuh dengan Roh Kudus itu adalah diisi dengan Roh Kudus atau dimasuki oleh Roh Kudus. Ya, ini yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi artinya bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus atau di sini adalah dimasuki atau diisi, bisa juga dikuasai, dikendalikan, dipimpin, dibimbing, diarahkan. Itu arti dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus menguasai, mengisi hidup kita, lalu dikendalikan sesuai dengan kehendak. Itu arti dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah kapan Roh Kudus itu memasuki atau mengisi hidup orang percaya? Sejak kapan Roh Kudus itu ada di dalam diri orang percaya?
atau di dalam diri kita yang hadir saat ini, yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai hidup kita. Roh Kudus memasuki diri kita. Roh Kudus mengisi diri kita orang percaya. Sejak kita mengaku percaya, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus ada di dalam diri saya, ada di dalam diri Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Allah mengaruniakan kasih karunia-Nya, ketika Dia memampukan kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saat itu Roh Kudus memeteraikan kita, artinya bahwa mengisi hidup kita, bertata di dalam hidup kita. Jadi jangan tanya kalau ada orang mengatakan tadi, kalau tidak berbahasa roh tidak ada Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Ingat, sejak kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di saat itu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jangan disesatkan oleh pengajaran yang tadi yang tidak bisa berbahasa roh, katanya tidak ada Roh Kudus. Ya, ingat ini bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita sejak kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Nah, maka dengan hal itu Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah memiliki Roh Kudus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus berkata, kita tidak boleh melupakan Roh Kudus. Kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang menyakiti Roh Kudus di dalam diri kita. Artinya bahwa kita tidak boleh hidup lagi di dalam dosa. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Efesus 4 ayat 30, di sana dikatakan orang percaya tidak boleh menukarkan Roh Kudus yang membimbing atau memimpin sampai saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, kita tidak boleh melupakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tadi itulah yang membimbing kita, menguasai kita, mengendalikan hidup kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu di dalam ayat 18 tadi yang kita sudah baca, Paulus di sana melarang keras sekaligus memerintahkan orang-orang percaya yang ada di Efesus tadi. Apa yang dilarang oleh Rasul Paulus di dalam jemaat Efesus dan apa yang dia perintahkan juga. Larangan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, yaitu di dalam ayatnya ke-18 dikatakan, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini larangan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus adalah jangan. Ini adalah perintah juga termasuk larangan. Jangan mabuk oleh anggur. Berarti tidak boleh mabuk oleh anggur. Apakah boleh minum anggur?
Boleh? Kurang ragu. Boleh minum anggur Bapak Ibu? Boleh. Dalam bentuk apa? Ya. Jadi di sini Paulus tidak melarang, juga mengatakan tidak boleh minum anggur. Nah, Paulus di dalam sini juga artinya bahwa hanya mabuk, dan tidak melarang minum. Tentu dalam hal ini minum dalam arti ukuran yang tidak memabukkan, ya. Jadi ini yang harus dipahami, ya. Boleh minum asal tidak mabuk, ya. Boleh minum asal tidak mabuk. Nah, tentu kita minum hanya untuk obat, ya, hanya untuk obat, ya. Kalau Paulus berkata kepada Timotius, tambahkan, jangan hanya minum air hangat saja, tetapi tambahkan anggur supaya menghangatkan perutnya. Ya. Ya. Jadi di sini Paulus melarang tidak boleh minum anggur karena menimbulkan hawa nafsu. Kalau kita juga melihat di dalam Amsal Bapak Ibu, Amsal 23 ayat 31 sampai 35. Di sana juga pengamsal melarang untuk tidak tertarik untuk mabuk. Kenapa? Karena mabuk ini Bapak Ibu menimbulkan, seperti dikatakan di dalam Amsal pasal 23 ayat 31 sampai 35 ini adalah ketika sudah mabuk anggur, orang yang sudah mabuk anggur seperti memangut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti bludak, ya. Dan melihat hal-hal yang aneh, hati mengucapkan kata-kata yang kacau. Dia adalah goyang dan juga pusing seperti yang ada di atas kapal, dan juga mati rasa Bapak Ibu. Di sana kita menemukan tentang orang yang mabuk anggur ini di dalam Amsal 23 ini sampai 23 ayat 31 sampai 35 itu ada banyak hal yang ditimbulkan oleh anggur ini atau alkohol yang ada di dalam anggur. Artinya bahwa orang yang mabuk anggur adalah hilang kendali Bapak Ibu, hilang kesadaran, tidak bisa berpikir. Karena kemabukan juga merupakan suatu kehidupan yang sia-sia dan tidak berguna. Simbol dari kebodohan dan hilangnya arah dan tujuan hidup. Itu orang yang suka mabuk. Artinya bahwa inilah yang ditegur oleh Rasul Paulus. Orang percaya tidak boleh mabuk anggur, tidak boleh mabuk, karena bisa nanti yang tidak bisa menguasai diri. Yang menguasai dirinya adalah alkohol yang ada di dalam anggur. Tentu Bapak Ibu sudah melihat orang yang mabuk, ya. Jadi tidak lagi seperti manusia biasa, ya. Kalau pengamsal mengatakan memangut seperti ular, mengeluarkan bisa seperti budak, artinya bahwa orang mabuk itu tidak lagi seperti kita yang sedang hidup saat ini. Bahkan orang mabuk itu hilang kendali, dia suka melakukan apapun yang diinginkannya. Bahkan Bapak Ibu tidak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Karena tadi alkohol yang ada di dalam anggur itu yang mengendalikan hidupnya, yang menguasai hidupnya, yang memimpin hidupnya, yang menuntun hidup. Maka dengan hal itu Paulus mengatakan sebagai orang yang sudah hidup baru, sebagai orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, tidak boleh minum anggur atau tidak boleh mabuk anggur karena menimbulkan hawa nafsu. Mabuk anggur adalah kecenderungannya adalah melakukan dosa. Ya, mabuk anggur adalah kecenderungan adalah melakukan dosa. Ada yang pernah mabuk Bapak Ibu? Ada yang pernah mabuk? Gak ada, ya.
paling mabuk di mobil. Kalau mabuk pas naik kendaraan tidak masalah. Tapi kalau mabuk alkohol itu yang bahaya ya. Yang bahaya ya. Mengendalikan, tidak bisa mengendalikan diri. Ya, pertengkaran sering terjadi di dalam keluarga. Nah, itu bahaya orang yang mabuk. Tidak lagi melakukan hal-hal yang dilakukan yang dikehendaki oleh Allah. Maka dalam hal itu, kalau Paulus melarang jemaat Efesus tidak boleh mabuk anggur, hari ini kita juga dilarang. Kita tidak boleh mabuk anggur atau yang beralkohol. Orang percaya tidak lagi bergaul dengan yang beralkohol, tidak bergaul dengan mabuk-mabuk anggur, karena orang yang mabuk tadi tidak bisa mengendalikan diri. Yang mengendalikan dirinya adalah anggur yang sudah dia minum. Bahkan Bapak Ibu, terkadang kita kasihan kepada orang yang mabuk, tidur di pinggir jalan, bahkan tidak lagi bersih, bisa muntahnya ke sini ke sana penuh dengan badannya. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa orang yang sudah percaya, yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, tidak lagi mabuk oleh anggur, karena tidak bisa berpikir, tidak lagi bisa melakukan kehendak Tuhan, karena anggurlah yang menuntun hidupnya, bukan lagi Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu, di dalam kalimat berikutnya Paulus mengatakan, tetapi, perhatikan baik-baik ayat 18. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini adalah perintah Paulus kepada jemaat Efesus, kepada orang-orang percaya, kepada saya dan kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini. Sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, hendaklah kamu penuh, diisi, dimasuki oleh Roh Kudus, berkata Roh Kudus di dalam diri, di dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus itu, kalau tadi orang yang mabuk anggur dan anggur menguasai dia, mengendalikan hidupnya, menuntun hidupnya ke hal yang salah, dan sekarang orang yang sudah dikendalikan oleh Roh Kudus itu juga yang menuntun, membimbing, mengarahkan sesuai kehendak Roh Kudus. Jadi ini yang dianjurkan oleh Paulus, dianjurkan kepada orang percaya supaya hidup kita diisi oleh Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri saya, Roh Kudus itu yang bekerja, mengarahkan, menuntun, membimbing ke arah yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu, Paulus dalam hal ini dia merindukan setiap orang yang sudah percaya tidak lagi hidup seperti kehidupan yang belum percaya, tidak lagi hidup di dalam kemanusiaan lama, tidak lagi hidup seperti manusia yang tidak mengenal Allah. Tetapi Paulus menghendaki setiap orang percaya yang ada di jemaat Efesus itu hidup mengenalkan manusia barunya yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu taat, tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Tidak lagi hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri, tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Kalau masih hidup di dalam kehendak diri sendiri, itu adalah masih manusia lama, masih dikendalikan oleh keinginan atau daging sendiri, atau tadi dikendalikan oleh anggur. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap orang percaya adalah harus wajib diisi, dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, dituntun, dibimbing
dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kita tidak boleh mengabaikan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita mengabaikan pimpinan Roh Kudus, hati-hati, waspada, bahaya. Jalan kita pasti akan salah. Maka dengan hal itu, orang percaya harus terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, diisi oleh Roh Kudus. Seperti Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, di sana kita bahwa kita ini adalah orang yang sudah dipisahkan dari manusia lama. Maka hari itu kita harus tunduk, dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi kita lagi tidak menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri, tapi Roh Kudus yang memenuhi hidup kita itulah yang membimbing, mengarahkan kita sesuai dengan kehendaknya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan di sana, jadi orang yang telah menjadi milik Kristus harus mematikan atau menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, jadi kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan kita. Kita tidak hidup lagi sesuai dengan kehendak kita sendiri. Tapi orang yang sudah percaya, dia harus taat, tunduk pada pimpinan. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa membedakan antara orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Tentu Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tentu orang yang sudah dipimpin, yang sudah hidup di dalam Roh Kudus, tentu Bapak Ibu menghasilkan buah Roh Kudus itu di dalam kehidupannya setiap hari. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, diisi oleh Roh Kudus, dimasuki oleh Roh Kudus, pasti menghasilkan buah dari Roh. Tidak mungkin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanam cabai hasilnya durian, ya tidak mungkin. Ya. Tentu kalau nanam cabai pasti panennya buah cabai. Tidak mungkin panennya buah durian. Ya. Nah, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri orang percaya, pasti orang percaya itu akan menghasilkan buah Roh Kudus. Apa buah Roh Kudus itu? Kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 poin ini di dalam buah harus ada di dalam diri orang percaya. Tidak boleh kurang Bapak Ibu. Ketika kurang salah satu, artinya bahwa tidak sempurna, tidak hidup di dalam Roh Kudus. Ketika kurang dari salah satu. Kalau tadi hanya cuma berbahasa roh itu karunia, tapi inilah yang penting di dalam diri orang percaya adalah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini tanda kalau seseorang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup dipenuhi Roh Kudus? Kita sudah memiliki buah Roh? Pasti sudah, ya. Ingat tadi, kalau Roh Kudus ketika kita percaya,
bahwa Roh Kudus itu memeteraikan kita. Tapi saya tidak tahu apakah buahnya, apakah Roh Kudus itu berbuah di dalam diri Bapak Ibu. Itu adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, dan Bapak Ibu sendiri yang tahu. Kalau Bapak Ibu menghasilkan buah Roh itu di dalam diri. Nah, itu kalau di dalam Galatia Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam pembacaan kita hari ini di dalam Efesus 5 ayat 19 sampai 21, Paulus di sana menjelaskan ada 4 poin yang bisa dilihat seseorang itu memiliki Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus kehidupannya atau tidak. Di sana kita melihat, kalau kita memperhatikan bacaan kita Bapak Ibu, dimulai dari ayat 19 sampai 21. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu, ada hal yang harus ditimbulkan atau dihasilkan dari Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 19 bagian A, ya, di sana kita melihat dikatakan di dalam ayat 19 bagian A, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Artinya Bapak Ibu, di sana kita melihat satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam konteks Efesus 5 ini adalah seseorang yang dipenuhi Roh Kudus menguasai diri. Perhatikan di situ. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak hidup sembarangan Bapak Ibu. Ia selalu dituntun untuk memperhatikan bagaimana dia hidup. Yang kita pahami di sana adalah dia tidak berkata-kata sembarangan. Artinya bahwa dia menata setiap kata, setiap bahasa yang diucapkan oleh orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik di dalam ayat 19. Di sana dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur. Artinya bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak berkata-kata sembarangan, tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata makian Bapak Ibu. Kalau orang masih makian, berkata-kata kasar, apa tadi tandanya? Tidak menghasilkan buah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi Paulus mengatakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus menguasai diri. Dalam hal ini dia menata kata-kata, setiap bahasa yang dikeluarkan adalah menjadi berkat bagi orang lain. Bukan setiap kata dan bahasa yang dikeluarkan menyakiti hati orang lain. Tetapi setiap kata, setiap bahasa yang terucap atau yang dikeluarkan lewat bibir membangun, memberkati, dan mengasihi. Itu tanda kalau orang sudah dipenuhi. Kata-katanya tidak menyakiti Bapak Ibu. Enak didengar, lembut didengar. Ya. Terkadang kita kalau sudah hilang kesabaran tadi, atau sudah hilang tadi satu butir dari Roh Kudus, itu efeknya marah, berkata kasar, ngomong tidak lagi terkendali. Dan itulah yang terjadi ya. Jadi itu tanda kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, harusnya kita menjaga setiap kata bahasa yang keluar dari mulut kita, supaya tidak menyakiti orang lain, melainkan memberkati, mengasihi orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah masih di dalam ayat yang 19 bagian B, yaitu memuji, memuliakan Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Ya.
Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia terus memiliki hubungan secara langsung dengan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan. Itu tanda kalau orang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang tidak mau memuji Tuhan dengan sungguh di dalam beribadah, orang yang tidak berdoa, orang yang tidak memiliki hati untuk beribadah, itu tandanya bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi jelas bahwa tanda orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memuji, memuliakan Tuhan dan bersekutu beribadah. Perhatikan baik-baik di dalam ayat 19 bagian B. Katakan di sana, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya memuliakan Tuhan. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya. Kita tidak boleh tidak beribadah, ya. Orang yang tidak beribadah, salah satu indikatornya adalah tidak memiliki buah di dalam dirinya. Yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah diisi oleh Roh Kudus, sudah berkuasa Roh Kudus di dalam hidupnya, adalah selalu mengucap syukur. Perhatikan ayat 20. Selalu mengucap syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia menyadari, memahami dirinya bahwa saya hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kalau saya hidup hari ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, maka dengan hal itu dia mengucap syukur. Kalau saya boleh berdiri di mimbar ini memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, itu hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hebatnya saya. Maka dengan hal itu saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sudah Engkau memberikan kesempatan bagi saya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari hadir duduk diam di gereja di tempat ini, itu karena kasih karunia hidup kita di sana. Dan itu yang kita harus selalu mengucap syukur. Orang yang memahami bahwa dirinya hidup karena anugerah Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, apapun yang terjadi di dalam usaha, dalam pekerjaan, sekalipun air mata, sekalipun penderitaan, dia mengatakan terima kasih Tuhan. Dia mengucap syukur. Baik buruknya hidupnya, dia sudah dipimpin oleh Tuhan, dia tetap mengucap syukur. Itu yang ketiga. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu mengucap syukur senantiasa. Dia tidak marah-marah, dia tidak menggerutu di dalam hati, dia tidak menuduh Allah sembarangan. Dia tahu tadi, kalau saya hidup adalah anugerah Tuhan, itu adalah saya harus wajib mengucap syukur. Kalau saya bisa duduk, adalah itu karena kasih. Terlebih Bapak Ibu, kalau kita bisa dari menjadi budak dosa diangkat menjadi anak-anak, itu yang harus kita syukuri. Sehingga kita tidak lagi memikirkan hal itu, hal ini, kita selalu mengucap syukur. Yang keempat Bapak Ibu, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sudah diisi oleh Roh Kudus, dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-21, yaitu saling merendahkan diri seorang dengan yang lain. Saling merendahkan diri seorang dengan yang lain. Perhatikan ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu, memahami, menyadari bahwa diri saya adalah anggota
atau bagian dari tubuh Kristus. Maka dalam hal itu, ketika dia menyadari bahwa saya ini adalah tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus, dan orang percaya yang lainnya adalah bagian juga dari keutuhan tubuh Kristus. Maka dengan menyadari bahwa saya ini adalah anggota tubuh Kristus dan Bapak Ibu adalah anggota tubuh Kristus, sama-sama anggota tubuh, maka kita saling merendahkan diri, saling menghormati satu sama lain, saling membangun keutuhan tubuh Kristus itu. Tidak saling menyepelekan, tidak saling merendahkan satu sama lain. Itu tanda kalau orang sudah dipenuhi oleh Kristus. Tidak saling mengatakan, oh saya yang paling berharga, saya yang paling mulia, yang lain kecil, rendah. Tidak, Bapak Ibu. Ingat, kita sama-sama anggota tubuh Kristus. Kita saling menghormati, kita saling menghargai karena kita ini adalah sudah percaya kepada Kristus. Pendeta tidak lebih berharga dibandingkan jemaat. Pendeta tidak lebih berharga dibandingkan majelis. Evangelis tidak berharga dibandingkan jemaat biasa. Ingat, status kita adalah sama-sama anak-anak Allah, sama-sama orang yang atau tubuh Kristus. Jadi baik pendeta, baik evangelis, baik majelis, baik jemaat biasa, kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Kita sama-sama anggota tubuh Kristus. Maka dalam hal itu, sebagai orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus, saling merendahkan diri, saling menghormati, saling mengasihi. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristus. Kita tidak boleh, saya evangelis, Lucio hanya pengurus saja, saya lebih berharga daripada Lucio. Tidak. Ketika ada seperti itu, tidak menyadari bahwa dirinya adalah sesama anggota tubuh Kristus. Kita sama-sama berharga. Kita sama-sama orang yang sudah menerima Kristus. Dikatakan Bapak Ibu di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 sampai 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, pada kita hidup, kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini yang ditegur, ini yang diajukan oleh Paulus dalam diri kita sebagai orang percaya, adalah kita saling merendahkan diri, menghormati satu sama lain. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, biarlah hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, terus menerus diisi oleh Roh Kudus, sehingga kita melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita melakukan kehendak Allah. Jangan kita hidup di dalam menjalani kehidupan dengan keinginan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Ingat, orang yang sudah menerima Kristus, dan saat itu Roh Kudus berkata di dalam diri kita, dan biarkan Roh Kudus memenuhi, mengisi hidup kita setiap hari. Amin. Minta Ibu Suci menuntut kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur jika pada kesempatan ibadah pada pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa pemenuhan Roh Kudus atas setiap kami bukan ketika kami berbahasa roh atau memiliki karunia-karunia khusus. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengaku Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami, saat itulah Roh Kudus telah memenuhi hati kami dan memenuhi kehidupan kami, memenuhi diri kami. Bapa, ajar kami senantiasa untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, dengan pimpinan Roh Kudus, bukan hidup semau kami, bukan hidup seenaknya sendiri, tetapi biarlah kami Tuhan bergantung pada Roh Kudus. Kami tidak mau Tuhan berlaku tidak baik di hadapan Engkau sehingga orang menganggap kami berlaku seperti orang mabuk anggur. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus memenuhi kami
sehingga kami juga dapat mengendalikan diri kami dalam berkata-kata, dalam kami beribadah, dalam kami mengucap syukur, dan kami senantiasa merendahkan diri satu dengan yang lain karena kami adalah anggota tubuh Kristus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini, kiranya tambahkan hikmat, wawasan, sehingga ke depan Tuhan dapat menambahkan iman kami sebagai jemaat, dan kiranya berkualitas iman setiap kami sesuai seluruh dengan kehendak-Mu. Terima kasih firman-Mu Tuhan, haleluya. Saya kembalikan